Memang tren dari kasus penyakit DM itu semakin muda dan kebetulan memang saya sih pribadi menangani kasus DM ini adalah kasus DM dewasa. Tetapi pasti itu ada yang diawali dari usia yang sangat muda dan bahkan dari anak-anak. Iya, kalau DM tipe 1 seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran bagi aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru, dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik pemirsa, tema hari ini kita akan membahas tentang diabetes pada anak. Nah, para pemirsa, perlu diketahui tren kasus diabetes pada anak ini melonjak berpuluh kali lipat sejak tahun 2010. Bahkan di tahun ini 2023 baru awal tahun loh pemirsa, sudah ada kenaikan 70 kali lipat. Nah, di sini sayangnya banyak dari mereka itu datang ke rumah sakit, atau lagi anak-anak yang menderita diabetes ini sudah dalam kondisi berat, sehingga memang sulit untuk mendapatkan penanganan yang maksimal. Bahkan sampai ada yang mengalami kehilangan kesadaran, kemudian juga banyak faktor yang mempengaruhinya. Oke, tentunya hal ini membuat orang tua khawatir. Oleh karena itu penting untuk kita mewaspadainya dengan mengenal diabetes mellitus pada anak. Apa saja sih penyebab dan bagaimana pencegahan dan juga penanganannya? Baik pemirsa, di sini kita sudah hadir narasumber yang akan hadir bersama dan juga akan membahas tema kita hari ini. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama. Ada Dr. Nur Ana Halimah Sadia, spesialis penyakit dalam KMD. Assalamualaikum Dr. Ana. Waalaikumsalam Dr. Gita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Selalu senyum. Ini luar biasa menyenangkan hati. Dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu di ASI ini, dokter ya. Nah, terima kasih. Kita di pemberitaan tuh ada kenaikan kasus diabetes kok pada anak nih. Betul. Kira-kira kalau misalkan dokter menanggapi kasus ini, bagaimana tanggapannya, Dok? Iya. Jadi memang ada statement seperti itu. Kalau saya pribadi sih tidak terlalu kaget sebenarnya. Sudah biasa. Maksudnya begini, memang tren dari kasus penyakit DM itu semakin muda dan kebetulan memang saya sih pribadi menangani kasus DM ini adalah kasus DM dewasa. Tetapi pasti itu ada yang diawali dari usia yang sangat muda dan bahkan dari anak-anak. Saya merawat kasus untuk pasien dari anak, kemudian dia beranjak dewasa, itu ada beberapa. Tapi yang saya bikin agak sebenarnya waktu itu udah ada sinyalemen seperti ini. Jadi ada warning beberapa tahun yang lalu bahwa untuk penderita DM itu kenapa ya usia awitannya atau awal mula sakitnya itu kok semakin muda gitu. Kalau dulu kita selalu berpikir bahwa penyakit DM itu mulainya itu umur 40 tahun. Tapi ternyata umur 30 tahun bahkan umur 20-an mungkin sekarang belasan ya udah mulai ada. Nah, ini yang harus mulai diwaspadai karena DM itu sendiri itu latar belakangnya itu beragam. Dan kalau dilihat dari trennya ini kita bisa mulai menganalisis ya sebenarnya latar belakangnya itu apakah karena faktor autoimun, keturunan atau lingkungan. Nah, lingkungan ini ternyata punya peran cukup besar. Seperti itu. Berarti memang trennya sekarang malah lebih banyak ke usia muda ya, Dokter ya? Iya, betul. Nah, ke usia muda. Kalau untuk faktor resiko sebenarnya penyebab DM pada yang terutama usia muda ini apa saja sih, Dok? Iya, ada beberapa penelitian yang sempat saya baca itu adalah membandingkan antara kekhasan diabetes di Asia dengan di belahan dunia lain. Itu memang
kekhasan untuk DM di Asia itu trennya itu lebih ke usia muda. Telah dipantau ternyata kaitannya dengan kebiasaan atau lifestyle. Jadi lifestyle itu ternyata punya peran, yaitu gaya hidup, dimana saat ini kita kalau mau makan apapun tuh kayak tinggal gadget. Nah, makan apapun senusantara, sedunia mungkin bahkan ya, jenis makanan apapun itu tinggal mencet udah datang. Beda dengan dulu. Dulu kan pakai effort. Kita harus datang ke restonya, harus mungkin bahan-bahannya harus cari, harus masak dulu gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi itu memang trennya seperti itu. Jadi DM usia muda ini dikarenakan tadi pola hidup dan beberapa kasus yang juga kadang tidak diwaspadai oleh, karena biasanya usia muda ini kan belum berkeluarga ya, jadi kan dia masih jadi tanggung jawabnya orang tua. Jadi orang tuanya itu nggak aware gitu loh, nggak aware dengan kondisi anaknya, dan anaknya juga nggak ngerti kan, namanya juga masih belia ya, kadang usia SMP, SMA gitu ya. Itu terjadi seperti itu. Nah, ini karena tadi mudahnya untuk mendapatkan makanan ya dokter sampai betul. Tidak begitu effort kayak dulu. Tentunya ini jajanan makin banyak yang menggiurkan ya dokter ya. Betul. Dan juga sempat jadi tidak terkendali ya bagi seseorang. Nah, kalau misalkan tadi dokter sudah menyebutkan ini karena faktor lingkungan, karena faktor gaya hidup. Nah, sebenarnya untuk DM sendiri itu ada berapa jenis sih dok? Untuk DM sampai dengan saat ini itu kita membagi menjadi 4 ya. DM tipe 1, 2, DM tipe lain sama DM gestasional. Nah, yang ada pada anak-anak itu di 3 itu bisa semua. Bisa DM tipe 1, bisa DM tipe 2, dan bisa DM tipe lain. Nah, cuma ada ini ya kita profil dari penderita DM itu sendiri itu bisa kita lihat sih, oh ini profilnya seperti ini, jadi kemungkinan analisisnya adalah penyebabnya ini gitu. Kalau kita melihat DM tipe 1 itu biasanya kurus orangnya, ya kurus, malah berat badannya itu kurus, kemudian dia menderita DM-nya itu secara mendadak, tiba-tiba gitu ya. Karena lebih ke arah agak mendadak atau acute itu karena latar belakangnya ini autoimun, kemudian autoimunnya itu merusak sel pankreas yang memproduksi insulin tadi, itu dipicu oleh trigger dari luar, seperti misalnya ada infeksi virus, misalnya campak, seperti itu bisa men-trigger. Campak. Sekarang lagi tren juga ya campak. Ini lagi agak naik juga. Kemudian ada karena virus-virus yang lain, dan tidak terkecuali kemarin itu virus corona. Ya, virus corona itu ternyata juga menginfeksi sel pankreasnya itu, sehingga tidak memproduksi insulin. Itu kalau yang DM tipe 1. Tapi ciri khasnya memang penderita ini kalau belum diobati ya, ditemukan pertama kali itu biasanya kurus ya, kemudian banyak kencing di malam hari dan mudah haus. Tapi kalau anak-anak mungkin yang belum bisa mengekspresikan apa ya sakitnya, seperti itu rewel biasanya kayak gitu ya, rewel, gelisah seperti itu. Tapi kalau anak yang sudah agak lebih besar, bahkan mungkin dewasa, udah SMA, udah kuliah gitu ya, itu dia lebih bisa mengekspresikan keluhannya apa. Tapi kalau yang anak-anak itu seperti itu, rewel biasanya, belum bisa jadi belum bisa apa sih yang dirasakan itu. Jadi orang tua harus waspada, karena biasanya kalau seperti itu tahu-tahu ke rumah sakit karena kondisinya udah lumayan serius, baru dicek, oh ternyata gulanya tinggi. Terus kalau yang tipe 2, yang tipe 2 itu yang ini yang karena faktor lingkungan. Kalau yang tipe 1 itu tadi lebih ke arah tadi autoimun, dikarenakan trigger infeksi-infeksi tadi ya, kebanyakan seperti itu. Kalau yang tipe 2 ini lebih ke arah gaya hidup memang. Nah, kita itu kadang
agak sulit juga membedakan apakah ini DM tipe 1 yang lambat munculnya karena kok udah gede, kok udah baru muncul, atau DM tipe 2 yang terlalu dini. Kita memang ada istilahnya istilah-istilah kedokteran yang khusus meneliti pasien DM tipe 2 yang usianya itu usia dini. Ya, usia dini itu sudah timbul karena memang beberapa waktu yang lalu itu para ahli endokrin juga sedang in progress ini melakukan penelitian pada kasus-kasus DM usia muda. Nah, sepertinya dengan adanya penelitian itu akhirnya ternyata terdeteksi. Nah, ini makanya statement itu yang dikeluarkan kemarin adalah karena kita memang sedang mencari. Karena saya sendiri juga beberapa kasus yang saya tangani padahal di klinik dewasa ya, di klinik penyakit dalam, di klinik endokrin dan diabetes ini saya jumpai kasus-kasus itu usianya 20-an gitu, tapi dia mulai pertama kali terkena DM tuh usianya belasan. Ada yang 19 tahun ada. Jadi seperti itu, ada yang 18 tahun ya. Jadi itu memang menjadi concern kita bersama bahwa itu perlu suatu kewaspadaan ya. Dan biasanya kalau yang DM tipe ini, tipe 2 itu memang ada faktor keturunan. Iya, orang tuanya DM atau kedua-duanya, ayah ibunya DM ya. Karena keturunan itu cepat sekali menurun juga ke anaknya. Dan kalau dulu beberapa waktu yang lalu sebelum trennya ini semakin muda, itu adalah yang DM tipe 2 ini memang kita udah waspada dari orang tua DM ya. Anaknya itu akan bisa menjadi DM kalau tidak diantisipasi. Itu biasanya kita ngantisipasinya itu setelah mendekati umur 40-an. Jadi 35 gitu. Tapi ternyata itu udah cukup terlambat. Kita mungkin perlu antisipasinya lebih dini. Dengan kondisi saat ini dan penemuan-penemuan baru ini. Kita dulu kan gini, kalau orang tuanya kena DM, biasanya anaknya supaya secara dini kita, karena preventable ya DM tipe 2 itu sebenarnya, dia preventable, bisa diantisipasi sebenarnya. Itu ya udah nanti kalau udah usia 30 tahun ke atas mohon di check up rutin ya, tapi ternyata itu sudah cukup terlambat. Ya seharusnya di usia remaja itu juga sudah mulai dipantau bagaimana. Tapi saya juga melihat bahwa DM usia muda ini tidak semuanya itu obes atau overweight. Meskipun itu menjadi satu tren juga ya, tapi pada usia muda ini juga ada juga beberapa kasus tuh yang belum overweight juga. Tapi ternyata memang ada keturunan orang tua DM, kemudian atau lingkungan atau kedua-duanya ya. Orang tua, lingkungan, atau bareng dua-duanya. Jadi kalau yang saat ini tuh kalau dulu kan trennya nanti kalau udah umur 40 tahun ya, itu kalau keturunan gitu ya, anaknya itu. Kalau sekarang lebih awal lagi ya, karena itu tadi, karena ternyata lingkungan udah berubah. Dan saya kira peran dari pandemi kemarin itu cukup membuat cukup merubah perjalanan penyakit DM ini. Itu cukup berpengaruh juga ya, yang kemarin pandemi itu juga. Jadi memang perlu diwaspadai. Saya banyak juga menemukan kasus-kasus kena COVID itu setelah kena DM itu setelah kena COVID. Itu cukup banyak juga. Jadi termasuk yang usia-usia muda. Ya. Baik dokter. Berarti karena tadi kan salah satu faktornya bisa karena ada defek dari luar sehingga pabrikannya itu bisa rusak ya dokter ya. Jadi tidak bisa memproduksi si insulin itu. Nah kalau misalkan sampai ada kasus yang bayi baru lahir tiba-tiba dia terdeteksi kemudian GDS-nya lebih dari 500 itu sampai dia jelek kondisinya, itu berarti bisa karena keturunan atau mungkin karena faktor infeksi dari ibunya itu? Iya, kalau bayi sama anak memang biasanya yang nangani dokter anak kan kita tidak terlalu spesifik ke situ, tapi saya pernah di
apa ya, menangani kasus itu SD, anak usia SD, tapi ya sayangnya SMA kelas 2 udah nggak ada pasiennya. Ya, kalau yang itu kecil, yang masih bayi itu biasanya DM tipe 1 atau tipe lain, bukan DM tipe 2. Karena DM tipe 2 itu sifatnya itu kronik, ya pelan-pelan gitu ya, terjadi kerusakannya. Jadi sebenarnya kita masih punya waktu. Cuma kadang waktu itu yang tidak terdeteksi gitu loh. Oh, ini yang perlu, makanya di sini kita tekankan bahwa DM itu bukan penyakitnya orang tua. Ya, jadi DM itu bukan penyakitnya orang tua, bahkan penyakitnya anak muda, milenial juga mungkin bisa, dan anak-anak remaja yang itu perlu dideteksi juga seperti itu. Ya. Kalau untuk saat ini nih dok, dengan maraknya jajanan yang banyak di luar, tentunya kan banyak orang bertanya-tanya, yaudah langsung melarang anaknya untuk jajan. Nah sebenarnya yang harus diwaspadai itu apa sih dok? Bukan dari makanannya, tapi apa mungkin dari polanya atau seperti apa dok? Iya, jadi memang anak-anak itu sekarang kan permainannya permainan yang tidak pakai effort ya, mungkin main game gitu ya, dia nggak, jadi mager ya. Kalau dulu kan sukanya main bola, main bulu tangkis. Itu salah satu penyebab ya, kurang gerak. Kemudian yang kedua yaitu jajanan yang mungkin sebenarnya nggak secara apa ya, secara kita di kultur kita itu nggak cocok sebenarnya makan seperti itu, karena itu bukan makanan kita, tapi kita makan seperti atau anak-anak kita. Jadi saya kira memang dari makanan-makanan yang dikonsumsi anak-anak atau jajan-jajan di sekolah itu sepertinya perlu juga di evaluasi. Ya akan lebih ini ya apa? Akan lebih aman kalau anaknya itu mungkin ikut catering sekolah gitu ya. Kemudian udah dipantau ada ahli gizinya. Kemudian jajan-jajan di sekolah itu tidak boleh tiap hari, mungkin di hari tertentu, dan itu ada pengawasan gitu. Dan untuk anak-anak yang sudah lebih besar itu diberikan pengertian untuk tetap mengkonsumsi makanan, karena kadang anak itu sulit ya untuk makan sayur biasanya gitu ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan dok, biasanya pemeriksaan yang untuk men-screening biar tadi tidak bisa kita mencegah lebih awal, atau mungkin tadi nggak terdeteksinya telat, itu bagaimana dok harusnya? Iya, jadi untuk pemeriksaan yang awal itu memang seharusnya pemeriksaannya itu berkala, ya, berkala, rutin dilakukan pemeriksaan, dan itu biasanya standar juga bisa, dan bisa ditambahkan dengan pemeriksaan yang lebih spesifik. Ya, yang standar kita periksa tetap gula darah sewaktu, gula darah puasa 2 jam pasca makan, dan HbA1c. HbA1c ini juga bagus loh untuk ngecek ya, misalnya normal kan di bawah 5,7 gitu kan, di bawah 5,7. Nah, kita bisa lah ngecek seperti itu. Oh ternyata masih cukup aman, misalnya 4,5 udah mendekati 6,5. Nah ini waspada. Dan bisa juga kita lakukan pemeriksaan yang itu standar ya, pemeriksaan yang lain. Kalau HbA1c itu terkadang sangat ini ya, terpengaruh oleh Hb. Kalau Hb-nya pasien itu rendah, kita pakai HbA1c nggak akurat. Karena pasien anemi, kita cek HbA1c itu juga pasti rendah HbA1c-nya, karena dia ada unsur Hb di situ. Ya, jadi kita ada lagi pemeriksaan lain yang tapi sepertinya belum menjangkau luas ya. Misalnya glycated globulin, glycated albumin. Jadi itu diperiksa albumin yang glycated tadi, yang dirusak oleh glukosa. Ya itu bisa lebih tidak tergantung dari anemi tadi, ada tidaknya anemi. Tapi bisa juga kita cek C-peptide. Ya, C-peptide itu menggambarkan dari kerusakan pankreas, sel-sel pankreas. Kalau semakin rendah C-peptide-nya, itu menandakan bahwa pasien tersebut sel pankreasnya juga sudah mulai rusak. Nah, untuk recovery sel pankreas sendiri itu memang ada
intervensi-intervensi khusus ya untuk memperbaiki kerusakan dari sel pankreas tadi, sel beta pankreas terutama yang memproduksi insulin tadi. Yaitu kalau kita menggunakan obat tertentu ini justru akan lebih memperburuk ya sel beta pankreas. Tapi kalau kita menggunakan obat ini akan lebih mengawetkan gitu ya. Jadi penemuan-penemuan baru alhamdulillah sekarang sudah mulai ada di mana dan sudah kita implementasikan ya untuk kasus-kasus yang tadinya kita berikan terapi secara konvensional itu tadinya mungkin terkontrol tapi lama-lama nggak terkontrol, udah seakan-akan itu kayak udah nggak respon lagi. Itu tandanya sel beta pankreasnya justru sudah mulai memburuk terus. Iya. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan berbagai macam screening tadi dok, dan ternyata si usia dini inilah pasien dengan usia dini ini dia terkena diabetes. Nah, kemudian apakah penanganan terhadap beragamnya tipe diabetes ini berbeda-beda dok penanganannya? Iya. Nah, kalau DM tipe 1 yang ada pada anak-anak yang tadi bayi baru lahir juga itu, kemudian DM tipe 1 itu memang itu mutlak memberikan insulin. Mutlak ya dok? Ya, mutlak. Mutlak pemberian insulin. Sedangkan yang DM tipe 2 itu beragam. Karena apa? Untuk DM tipe 2 itu sendiri itu patofisiologi atau latar belakang kelainannya itu ada 11 organ yang saat ini ditemukan. Jadi tidak cuma di pankreas tapi juga bisa di usus, ginjal, kemudian di liver ya, atau mungkin di jaringan tepi, misalnya di otot-otot yang tertimbun lemak. Seperti itu. Jadi nggak harus insulin juga, tergantung kebutuhan. Bisa juga diberikan obat yang memperbaiki, merecovery pankreasnya, insulinnya lebih sensitif, itu bisa diberikan yang tipe 2. Kalau yang tipe lain yang juga bisa kena pada anak-anak, biasanya yang tipe lain itu yang sering pada anak-anak tuh justru pada anak-anak yang kurang gizi. Justru malnutrisi ya, karena terjadi pengapuran pada pankreas. Jadi pankreasnya tuh terjadi pengapuran di sana. Ini juga beberapa kali kami menemukan seperti itu orangnya. Itu juga latar belakangnya perlu dievaluasi. Ya, itu jadi memang tergantung dari latar belakang dari kejadian dari DM-nya. Dan kalau pasien itu memang yang DM tipe 1 tadi itu memang harus menggunakan insulin. Dan misalnya DM tipe 1, tipe 2 atau tipe lain, tapi pasien udah dalam kondisi parah ya, mungkin koma atau apa, itu juga perlu insulin segera, karena insulin itu termasuk obat darurat emergensi yang harus kita berikan untuk bisa secara cepat menurunkan gula darah dengan insulin tersebut. Gula darahnya 500 ya, cara cepatnya kita gunakan insulin. Nggak mungkin menggunakan obat-obat oral. Jadi insulinnya aja diberikan secara intravena, masuk langsung ke dalam pembuluh darahnya. Biar cepet ya dokter ya turunnya ya, baiknya. Kalau untuk insulin tadi itu pada pasien terutama usia dini, dia kemudian sudah diajarkan penggunaan insulin. Nah, itu sampai seumur hidupkah dok harus menggunakan insulin? Iya, kalau DM tipe 1 seumur hidup. Dan sebenarnya ada teknologi-teknologi baru yang penggunaan insulin itu yang otomatis, dia ditaruh di perut sini. Jadi kayak pump gitu ya, kayak pompa. Kemudian nanti bisa setiap jam berapa disetel langsung masuk suntik sendiri. Lebih otomatis ya, ya otomatis. Ya biasanya kalau ya saya berharap bahwa di Indonesia itu semakin aware ya kita dengan pasien-pasien DM yang usianya masih cukup dini ini, untuk semuanya itu harus aware, tidak hanya tenaga kesehatan tapi juga keluarga dan masyarakat, bahwa DM itu bisa dari usia dini. Dan kita juga berharap bahwa kemajuan teknologi kesehatan bisa terus berkembang agar survival rate atau angka harapan hidup pada penderita DM usia dini itu bisa sampai dengan usia lanjut. Ya, karena memang survival rate-nya kalau DM usia dini itu
survival rate-nya itu beda dengan pasien yang DM-nya udah timbul mungkin usia 50, seperti itu akan beda ya. Jadi perlu adanya perhatian dari semuanya. Nah, kalau berkaitan dengan penyakit DM ini sendiri dokter ya, maksudnya di luar dari usia dini. Nah, penyakit DM itu bisa memperparah penyakit yang lain atau mungkin penyakit lain itu bisa memperburuk keadaan si DM ini dok? Kebanyakan dok kalau dalam kebanyakan kasus. Memang kita kalau bicara mana ini seperti kayak telur sama ayam jadi seperti lingkaran setan. Yang terbanyak ya pasien DM yang komorbid ini, kalau yang tidak menular kan kayak jantung sama stroke ya, karena itu dan ginjal ya, kelainan vaskuler yang makro, mikro, dan itu bisa terjadi juga pada anak-anak ini ya. Jadi anak-anak bisa kena mikrovaskulernya juga. Nah, itu adalah kaitannya dengan vaskuler. Tapi yang ini tadi yang makin bisa saling berkaitan ini adalah infeksi. Infeksi yang banyak pada pasien DM itu HIV dan TB itu banyak juga, paling banyak, dan ulkus ya kaki. Begitu ada pasien itu ada DM, mungkin tadinya nggak tahu makan kalau DM ya, begitu masuk infeksi itu DM-nya jadi melonjak, orangnya jadi baru sadar ternyata ada DM, padahal sebenarnya dari dulu ada tapi tertrigger ada infeksi. Jadi inilah yang ditanyakan dokter Gita tadi, mana yang lebih mempengaruhi? Semuanya saling mempengaruhi. Adanya infeksi membuat gula darah semakin tidak terkendali. Dengan adanya gula darah yang tidak terkendali mengakibatkan infeksi juga tidak terkendali. Jadi itu seperti lingkaran dua panah. Ya, dua panah. Jadi memang untuk kasus-kasus dengan adanya infeksi yang tidak terkendali ini, kita memang harus melakukan gerak cepat. Gerak cepat untuk segera menurunkan kedua-duanya secara cepat. Insya Allah kalau itu biasanya saya sampaikan ke pasien, kita mau kejar gitu ya, kita mau kejar. Kalau terkejar, alhamdulillah nanti gulanya akan terkontrol, infeksinya juga cepat terkendali. Meskipun memang infeksi pada penderita DM itu lebih lama ya daripada penderita yang tidak DM. Memang harus sabar. Nah, terkait dengan hal untuk biar kita gercep ya dokter ya, biar kita gerak cepat dalam mencegah ini, ya tentunya pencegahan yang harus dilakukan lebih dari dini ini apa dok? Ya, yang sejak usia dini ya, usia anak-anak juga. Yang pertama adalah menyadari orang tua itu, terutama itu kadang kan gini, orang tua takut kita ngecek gulanya, takut ketahuan. Padahal itu dampaknya ke anak juga loh. Kenapa? Karena ternyata kalau orang tuanya itu DM, anaknya kan juga resiko. Karena terkadang anaknya ketahuan dulu DM-nya. Malah anaknya dulu. Iya, ketahuan. Karena orang tuanya nggak mau cek. Itu loh yang bikin. Nah, setelah anaknya ketahuan dia kena DM, baru orang tuanya dicek, ternyata dia itu ada DM-nya. Nah ini, makanya kami ingin bahwa pada kesempatan ini orang tua itu agar anak-anaknya sehat, orang tuanya dulu check up. Orang tuanya check up, apalagi di usia-usia rawan ataupun di resiko-resiko tinggi ya, misalnya di kondisi yang memang resiko tinggi, misalnya karena lingkungannya kurang bagus, hektik ya, stresor tinggi gitu ya, itu perlu dicek ya rutin. Nah setelah orang tua itu dicek ya, jadi kan tahu kalau kayak gini anak saya juga harus saya perhatikan nih ya, karena orang tuanya udah memperhatikan kondisinya anaknya, diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti tahu-tahu anaknya udah serius gitu DM-nya, karena ketidaktahuan bahwa orang tuanya itu ternyata juga kena DM. Karena kan faktor keturunan cukup besar ya. Tapi bisa dicegah loh, nggak semua anak dari penderita DM itu juga kena DM. Baik dokter, berarti memang ini harus perlu diwaspadai oleh orang tua. Bahwasanya tadi harus ditingkatkan kesadaran orang tua untuk ngecek dirinya sendiri dulu ya dokter ya. Jangan sampai tadi anaknya yang ketahuan dulu baru orang tuanya ya dokter ya. Baik, nah ini sebagai pamungkas dok, apa saja pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini? Silakan dokter. Ya, terima kasih dokter Gita. Ya, pada kesempatan ini kita menghimbau ya kepada orang tua dan juga kepada
mungkin lingkungan ya, di mana di situ anak-anak itu perlu diperhatikan. Jadi dengan adanya penemuan bahwa anak-anak meningkat sedemikian tajam terkena DM ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Jadi para orang tua untuk memperhatikan putra-putrinya, anandanya ya, yang mungkin umurnya baru puluhan, belasan ya, maupun remaja, itu juga perlu dikontrol ya untuk lifestyle-nya, gaya hidupnya seperti apa ya. Kemudian juga perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan secara dini dengan melakukan juga pengecekan. Seperti itu juga mewaspadai gejala-gejala yang mungkin timbul. Seperti kalau misalnya anak yang lebih kecil tuh rewel, kalau anak yang lebih besar kok sering kencing, berat badannya turun, ada keputihan ya, kemudian cepat capek ya, seperti itu untuk segera diwaspadai dan dilakukan pemeriksaan sedini mungkin. Semoga pasien-pasien DM ini bisa segera tertolong, dan saya berharap dengan adanya penyampaian saat ini dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai kepedulian kita bisa meminimalisir ya pada pasien DM usia dini supaya bisa lebih dicegah lebih awal. Terima kasih. Begitu Dokter Gita. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Ana, bahwasanya kita sudah harus dari sedini mungkin untuk mewaspadai yang namanya diabetes ya. Jadi memang perlu yang namanya merubah mindset bahwa penyakit diabetes ini tidak hanya melulu terjadi pada orang tua, bahkan bisa terkena atau diidap oleh anak usia dini, bahkan bisa sejak bayi baru lahir, karena tadi faktornya banyak dan jenis-jenis DM juga ada banyak. Tadi ada 4, ada tipe 1, kemudian tipe 2, tipe lain, dan juga tipe gestasional yang bisa dari ibu hamil ya, dan faktor keturunan dan juga karena lingkungan. Nah, karena efek ini kemudian tren juga semakin kita maju, itu harus membuat kita semakin selektif dalam memilih makanan, terutama untuk buah hati kita ya, dan juga harus bisa aware lagi untuk melakukan screening sedini mungkin. Jadi screening tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus secara keseluruhan ya. Jadi sekeluarga di screening saja dari awal biar kita nanti ketahuan. Nah, semakin dini ketahuan, semakin dini terdeteksi, maka penanganannya juga akan semakin lebih baik dan juga tepat tentunya. Baik pemirsa, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Ana. Terima kasih Dokter Ana atas kehadirannya. Sehat selalu dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ya Dokter ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang menarik setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.